Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat, sehat afiatnya lah kita bisa mengerjakan UTS pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil kiamat. Al-Mukarram yang terhormat Bapak Sabran SPD dan juga Al-Mukarram yang terhormat Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen pembimbing pada mata kuliah FPI pada hari ini, serta teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Maulidiana, asal dari Penajam, asal prodi dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan menjawab UTS dari soal FPI, Filsafat Pendidikan Islam, yang diberikan oleh dosen. Adapun di sini ada 5 soal. Soal yang pertama adalah bagaimana dan apa pandangan Tuhan, manusia dan alam dalam pandangan kacamata filsafat pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Dalam filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam, Tuhan ialah sebuah zat yang supranatural atau zat yang abadi, yang mana Tuhan ini adalah yang maha mengawasi yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat raya ini. Dan dalam Asmaul Husnanya, mengawasi ini ada di salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Basir. Al-Basir bermakna yang maha mengawasi. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi atas segala gerak-gerik hambanya. Dan di dalam hati hambanya itu ada sebuah titik, yang mana titik itu adalah titik kecil di hati manusia. Disitulah tempat ditaruhnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa kita adalah hati nurani atau hati yang terdalam. Dalam hadis disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah berfirman bahwasannya di dalam hati manusia, di dalam diri manusia ada al-qasar. Al-qasar itu bermakna istana. Di dalam istana itu ada as-sodar. As-sodar bermakna dada. Di dalam dada itu ada al-qalb. Al-qalb bermakna hati. Dan di dalam hati itu ada al-syaghaf. Asy-syaghaf itu hati. Di dalamnya hati itu ada hati lagi. Dan dalam asy-syaghaf itu ada al-lub. Al-lub itu adalah hati yang paling dalam, terdalamnya hati. Dan di dalam hati itulah, di dalam lub itulah, disitulah diletakkan asir atau rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatannya seperti ini. Al-qasar, di dalam al-qasar ada as-sadar, ada dada, di dalam ad-dada ada al-qalb, di dalam al-qalb hati ada al-fuad. Di dalamnya hati al-fuad ada asy-syaghaf. Di dalamnya asy-syaghaf ada al-lub. Al-lub itulah hati yang paling dalamnya, sedalam-dalamnya hati. Dan disitulah tempat Allah meletakkan iman kepada hamba-hambanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala juga disebut Ar-Rabb. Apa itu Ar-Rabb? Dalam bahasa, Ar-Rabb itu adalah yang mengawasi atau yang mengatur. Yang lebih tepatnya yang mengatur dan yang mendidik. Yang mana Ar-Rabb ini dalam bahasa kita bisa disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu seperti mendidik, mengatur, begitu. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Ar-Rabb? Karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur atas segala yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah kekuasaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mengaturnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah itu Rabbal alamin, Tuhan atau maha pengatur bagi semesta alam. Dan yang kedua yaitu manusia. Manusia dalam pandangan filsafat Islam, yang berarti di sini ada beberapa sebutan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada sebutan al-ins, an-nas, al-uns, dan al-insan. Yang mana keempatnya ini itu diambil dari bahasa Arab yang bermakna nasiya atau lupa. Kenapa lupa? Karena manusia itu innal insana makanal khata' wan nisyan. Sungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, jadi di sini manusia itu memang makhluk yang tidak luput dari lupa, tidak luput dari salah. Begitupun sebaliknya Allah yang maha mengetahui, maha mengingat, dan maha segala-galanya, sedangkan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Adapun yang kedua ada al-bashar. Al-bashar itu bermakna bentuk atau ciptaan. Jadi manusia ini bisa disebut al-bashar karena manusia itu adalah merupakan bentuk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam al-bashar ini itu lebih condong pada fisik ya, pada bentuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia. Dan yang terakhir ada Bani Adam. Bani Adam ialah sebutan bagi manusia di dalam Al-Qur'an. Yang mana kenapa disebut Bani Adam? Karena kita semua manusia adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Lanjut yang nomor 2. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dan bagaimana penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya di dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu ada beberapa cabang. Yang pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi ialah sebuah materi atau teori yang menjelaskan tentang asal-muasal kita, tentang asal-muasal, bagaimana proses penciptaannya, dan juga bagaimana kehidupan manusia, serta bagaimana kembalinya manusia tersebut atau akhir kehidupan manusia tersebut. Jadi dalam bahasanya itu, dalam bahasa Islamnya ialah dari kita lahir atau keluar dari rahim, kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan, lalu bagaimana kita kembali ke akhir kehidupan atau dalam bahasa agamanya yaitu akhirat. Dan yang kedua epistemologi. Epistemologi itu ialah bermakna akal pikiran atau bagaimana kita itu meyakini Tuhan, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi lebih condong kepada pengamalan, aksi, pengamalan atau perbuatan, yang mana bagaimana kita cara mengamalkan apa yang kita tahu dari agama Islam. Kita mengamalkan dan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan religi atau dengan agamis. Yang ketiga, bagaimana sistem pengajaran filsafat pendidikan Islam versi filsafat barat, baik dalam mengajar, dalam pendidikan maupun cara pandang. Baik, di sini akan saya jelaskan bahwasannya kalau dari pendidikan filsafat agama Islam bedanya dengan filsafat barat. Kalau filsafat barat dalam cara pembelajarannya mereka lebih ke akal, lebih menggunakan akal yang
radikal, lebih mengedepankan akal, dan juga tidak dibangun atas keagamaan ya. Kalau barat ini dia lebih mengedepankan akal. Kalau misalnya filsafat Islam, pembelajarannya ialah mereka mengedepankan ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan agama, seperti Al-Quran dan hadis, dan juga pegangan-pegangan ilmu-ilmu agama yang dipakai untuk sebagai metode pembelajaran. Adapun dalam pendidikannya, seperti yang kita ketahui bahwasannya filsafat pendidikan Islam itu tidak lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan filsafat barat, mereka lebih mengutamakan kepercayaan tradisi, kepercayaan budaya daripada nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai etika. Mereka lebih mengedepankan budaya daripada etika. Sedangkan kalau dalam pendidikan agama Islam itu sebaliknya, mereka lebih mengedepankan etika, moral-moral, akhlak dibandingkan segalanya. Dan cara pandang kedua ini berbeda ya. Kalau Islam ini cara pandang mereka ini lebih kepada kedamaian, toleransi, dan lebih condong kepada kebaikan, tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Akan tetapi kalau versi barat, mereka cara pandangnya itu mereka lebih seperti yang saya bilang tadi, lebih memusatkan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan akhir hidup yang sebenarnya atau akhirat. Kesimpulannya, kalau dalam cara pandangnya budaya barat ini, mereka lebih condong kepada dunia, lebih mengutamakan dunia. Sedangkan kalau di filsafat pendidikan Islam, mereka lebih menyeimbangkan keduanya, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Untuk soal yang keempat, pertanyaannya adalah mengapa guru pendidik pengajar agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam? Jawabannya adalah sangat perlu sekali, karena di dalam filsafat pendidikan agama Islam, di dalam situ mengajarkan kehidupan yang agamis. Di situ menjelaskan sangat komplit sekali, sangat detail sekali bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk menjalani kehidupan, tidak hanya kehidupan di dunia tapi juga kehidupan di akhirat, dan sangat lengkap sekali di dalam filsafat pendidikan agama Islam itu penjelasan untuk kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang, di era modern ini, untuk menjalani serta mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam. Dan di sanalah, di filsafat pendidikan agama Islam, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah ilmuwan Islam yang hidup di zaman peradaban dahulu. Dan di sanalah, di filsafat pendidikan Islam lah, di sana banyak pengajaran serta hikmah-hikmah dan juga ilmu yang kita dapatkan sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di era zaman modern pada saat ini. Adapun yang terakhir, yang nomor 5 adalah bagaimana pendapat kita, bagaimana argumentasi kita terhadap 4 imam, yang mana beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh dalam metode pendidikan. Siapakah beliau? Yang mana beliau adalah Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Khaldun, Imam Hashim Asy'ari, dan juga Imam Syekh Az-Zarnuji. Bagaimana pendapat kita dalam berargumentasi terhadap metode beliau tersebut? Baik, saya akan paparkan. Pada Imam Ghazali di sini, menurut beliau pendidikan Islam ialah pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan yang paripurna, insan yang baik, tidak hanya di dunia akan tetapi di akhirat. Dan menurut Imam Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila dia mau berusaha mencari ilmu serta mengamalkan ilmu yang dia dapat. Adapun ilmu-ilmu yang diterapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah
yaitu ilmu alat seperti ilmu nahwu shorof, ilmu bahasa, ilmu lughawi, ilmu logika atau ilmu mantik, ilmu hisab atau matematika, serta ilmu yang lainnya atau masih banyak lagi. Adapun yang kedua yaitu Imam Ibnu Khaldun. Adapun Imam Ibnu Khaldun ini, beliau berpendapat bahwa peserta didik dan pengajar ialah manusia yang sudah pasti membutuhkan bimbingan, yang mana mereka ini dituntut untuk menerapkan ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam situ pastinya perlu bimbingan. Adapun di dalam ajaran Imam Ibnu Khaldun ada beberapa metode. Yang pertama metode pentahapan atau tabaruj, yang mana metode belajar secara perlahan. Yang kedua ada metode pengulangan atau meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang ketiga ada metode kasih sayang atau al-qurb wal muyanah, yang mana di sini dianjurkan untuk memberikan kasih sayang kepada peserta didik. Yang keempat ada metode kematangan usia pada mengajarkan Al-Quran, yang mana menurut Imam Ibnu Khaldun Al-Quran ialah sebagai pembelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Dan yang kelima ada metode penyesuaian dengan fisik dan psikis peserta didik, seperti proses dalam belajar mengajar, seperti pendidikan, dan metode memperhatikan kondisi peserta didik. Dalam hal ini artiannya ialah dalam peserta didik seorang pengajar harus mengetahui dan menyesuaikan kondisi serta pandai-pandai dalam memberikan metode kepada peserta didik sesuai dengan kondisi psikis dan fisiknya. Dan selanjutnya adalah pembelajaran menurut perspektif Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana di sini pada metode Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Jadi tujuan utama inti kita menuntut ilmu adalah mengamalkannya. Dan bahwasannya ilmu itu, kata beliau, merupakan ibadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan harus diniatkan untuk mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai Islam serta memberantas kebodohan. Adapun kesimpulan tujuan pendidikan dirangkum oleh Imam Hasyim Asy'ari pada 3 konsep, yaitu pertama menjadikan insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menjadi insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ketiga yaitu memberantas kebodohan. Jadi di sini dalam kitabnya Imam Hasyim Asy'ari ada sebuah kitab, yaitu kitab Adab wal Muta'allim. Di dalam sini menjelaskan ada 8 bab etika yang harus dilakukan bagi pengajar dan peserta didik. Adapun yang pertama yaitu keutamaan ilmu serta keutamaan belajar mengajar. Kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid terhadap gurunya. Yang keempat, etika murid terhadap pelajaran yang dibawakan oleh guru. Yang kelima, etika yang harus dilakukan murid terhadap guru. Yang kelima, etika guru ketika akan mengajar. Yang keenam, etika guru terhadap murid-muridnya. Yang ketujuh, etika yang harus dipedomani oleh murid. Yang kedelapan, etika terhadap buku, alat-alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi kesimpulannya, tidak hanya memuliakan guru, akan tetapi memuliakan sumber pelajaran yang dibawakan oleh guru, seperti buku, kitab-kitab, dan sebagainya. Adapun yang terakhir yaitu konsep pengajaran Imam Az-Zarnuji, yang mana menurut beliau adalah belajar itu pastinya juga bernilai ibadah, yang mana belajar ini mengantarkan seseorang tidak hanya bahagia di dalam dunia, akan tetapi bahagia di akhirat, bahagia duniawi dan ukhrawi, yang mana belajar itu harus diniatkan untuk
mencari ridho Allah, mengembangkan serta mensyukuri nikmat akal pikiran, dan juga memberantas kebodohan. Dan di sini ada unsur-unsur pendidikan Syekh Azhar Nuji. Yang pertama yaitu niat dan tujuan belajar. Jadi di sini maksud beliau adalah mau bagaimanapun, terutama dalam belajar, yang utama dan paling utama adalah niat dan tujuan. Karena untuk mengetahui akhirnya baik atau tidaknya itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana pada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seseorang itu tergantung pada niatnya. Jadi jika niatnya baik, maka insya Allah akan diberi kemudahan. Dan yang kedua yaitu lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Tergantung kepada siapa peserta didik itu dekat. Jika dia dekat dengan teman yang baik, maka dia akan terpengaruh baik, dan jika dia dekat dengan teman yang buruk, maka begitu pun sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah dalam ilmu ini kita harus terus menelaah, memperbaiki niat, meyakini ilmu-ilmu yang kita pelajari serta kita amalkan, dan juga kita ajarkan kepada orang lain, sehingga tidak hanya kita yang merasakan manfaatnya, akan tetapi orang sekitar juga merasakan ilmu yang kita dapatkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.